warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pelajaran matematika kelas 7 semester 1. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bilangan bulat. Untuk materi bilangan bulat, kita akan fokuskan pada operasi hitung pada bilangan bulat. Operasi hitung sendiri meliputi ada operasi hitung penjumlahan, operasi hitung pengurangan, operasi hitung perkalian, pembagian, dan perpanggatan. Namun sebelumnya marilah kita ingat kembali materi yang mungkin pernah kalian pelajari ketika di sekolah dasar, yaitu tentang jenis-jenis bilangan. Apa sih bilangan itu? Meliputi bilangan apa saja sih? Yang pertama, kita tahu ada yang namanya bilangan asli. Bilangan asli itu anggotanya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua, kita tahu yang namanya bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu. Saya ulangi ya, bahwa bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Misalnya apa? Ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. 5 termasuk ke dalam bilangan prima. Kenapa? Karena 5 itu hanya bisa dibagi satu dan 5 itu sendiri. Yang ketiga, ada yang namanya bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan asli yang bukan termasuk ke dalam bilangan prima. Misalnya apa? Misalnya ada 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Yang keempat, ada yang namanya bilangan cacah. Anggota dari bilangan cacah itu apa saja? Adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kelima, kita tahu ada yang namanya bilangan negatif. Misalnya apa bilangan negatif itu? Misalnya ada negatif 3, negatif 2, negatif 1. Sekarang bagaimana dengan anggota bilangan bulat? Apa pengertian dari bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang utuh. Maksudnya bilangan itu terdiri dari bilangan yang negatif, kemudian bilangan 0, dan bilangan positif. Kesimpulannya apa? Bahwa anggota dari bilangan bulat meliputi bilangan yang negatif, negatif 2, misalnya negatif 1, kemudian bilangan 0, dan bilangan yang positif, dan seterusnya. Ya, jadi bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, dan 0. Kalau kita gambarkan menggunakan garis bilangan, misalnya kita buat garis bilangan di sini. Dan seterusnya ya ini ya. Kemudian ini adalah bilangan 0. Maka bilangan yang ke arah kanan dari bilangan 0 itu adalah bilangan bulat positif. Dan seterusnya. Sedangkan bilangan yang ke arah kiri dari 0 itu adalah bilangan bulat negatif. Kesimpulannya apa? Bahwa semakin ke kanan pada garis bilangan, maka bilangan tersebut nilainya semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri, maka nilai dari bilangan itu semakin kecil. Contohnya, misalnya
bahwa bilangan 3 itu letaknya di sebelah kanan dari bilangan 1. Maka nilainya lebih dari 1. Bahwa 3 itu nilainya lebih dari 1. Contoh yang lain misalnya apa? Misalnya negatif 2 dengan negatif 1. Negatif 2 letaknya di sebelah kiri negatif 1. Maka nilai dari negatif 2 lebih kecil, lebih sedikit dari negatif 1. Jadi simbolnya seperti ini. Paham sampai sini ya? Oke, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana ketika kita akan menjumlahkan 2 atau lebih dari bilangan bulat. Untuk itu, pada kesempatan ini kita akan memberikan peragaan melakukan operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat. Alat peraga yang kita pakai itu adalah berupa koin. Ada yang namanya koin positif dan koin negatif, di mana bahwa satu koin positif itu bernilai positif 1, sedangkan satu koin negatif itu bernilai negatif 1. Jika keduanya kita pasangkan, satu koin positif dan satu koin negatif kita pasangkan, ini akan bernilai 0. Ya, saya ulang. Satu koin positif bernilai positif 1, satu koin negatif bernilai negatif 1. Jika dipasangkan satu koin positif dan satu koin negatif kita pasangkan, akan bernilai 0. Itulah ketentuan ketika kita akan melakukan peragaan operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat. Baiklah, untuk lebih jelasnya silakan kalian saksikan video peragaan melakukan operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat berikut ini. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memperagakan bagaimana penjumlahan pada bilangan bulat. Alat peraga yang kita pakai adalah koin positif dan koin negatif, di mana koin positif itu bernilai positif 1, koin negatif itu bernilai negatif 1, dan jika koin positif kita pasangkan dengan koin negatif akan bernilai 0. Marilah kita coba dengan mengoperasikan bilangan bulat pada soal berikut ini. Soal yang pertama, berapakah hasil dari 2 ditambah 3? Soal yang kedua, negatif 2 ditambah 3. Soal yang ketiga, 2 ditambah negatif 3. Soal yang keempat, negatif 2 ditambah negatif 3. Untuk menyelesaikan soal di atas, marilah kita amati peragaan berikut ini. Perhatikan soal penjumlahan 2 bilangan yang positif. Misalnya, positif 2 ditambah positif 3. Langkah yang perlu kita siapkan, ambillah 2 buah koin positif, kemudian ditambahkan lagi dengan 3 buah koin positif. Terlihat bahwa 2 koin positif digabungkan dengan 3 koin positif akan menghasilkan 5 koin positif. Terlihat bahwa tidak ada pasangan koin yang bernilai 0, sehingga hasil penjumlahan 2 dengan 3 itu adalah 5. Untuk soal yang kedua, berapakah hasil dari negatif 2 ditambah 3? Langkah yang bisa kita lakukan adalah siapkan 2 buah koin negatif dan 3 buah koin positif. Kemudian kita amati bahwa dari 2 koin negatif dan 3 koin positif ada 2 pasangan yang bernilai 0, sehingga tersisa hanya ada 1 koin positif. Sehingga hasil dari negatif 2 ditambah 3 adalah 1. Untuk soal yang berikutnya, berapakah hasil dari 2 ditambah negatif 3? Langkah yang perlu kita siapkan adalah
2 buah koin positif dan 3 buah koin negatif. Kemudian kita jumlahkan, ternyata ada 2 pasang yang bernilai 0 dan tersisa hanya 1 koin negatif. Sehingga hasil dari penjumlahan 2 ditambah negatif 3 adalah negatif 1. Untuk soal yang terakhir, berapakah hasil dari negatif 2 ditambah negatif 3? Langkah yang perlu kita siapkan, yang pertama adalah 2 buah koin negatif dan 3 buah koin negatif. Setelah kita jumlahkan, ternyata tidak ada koin yang bernilai 0 atau yang berpasangan antara koin positif dan koin negatif. Koin yang tersisa dari penjumlahan tersebut adalah 5 buah koin negatif, sehingga hasil dari penjumlahan negatif 2 dan negatif 3 adalah negatif 5. Bagaimana anak-anak? Kalian tadi sudah menyaksikan video peragaan bagaimana melakukan operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat. Tentunya sudah paham ya. Untuk selanjutnya nanti kalian bisa melakukan latihan soal khusus pada materi operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Demikian tadi penyampaian materi pada kesempatan kali ini. Kita sudah belajar tentang operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari operasi hitung yang kedua, yaitu operasi hitung pengurangan pada bilangan bulat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.